Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara, kita kembali membicarakan atau membacakan serta membahas hadis-hadis yang tertuang di dalam kitab Bulughul Maram, ya. Hadis-hadis Rasulullah yang terdapat di dalam Bulughul Maram ini kita selalu insyaallah kita konsistenkan untuk membacanya satu persatu dan kita ulas, kita bahas dan serta mengambil pelajaran dari hadis-hadis tersebut. Banyak hadis yang terdapat di dalam hari ini. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan hadis tentang air laut, kesucian air laut, kemudian halalnya bangkai binatang yang ada di dalamnya. Nah, hari ini kita akan membacakan dan mengulas serta mengambil pelajaran dari hadis lainnya, hadis berikutnya. Ada dua hadis, saudara, yang akan kita coba bicarakan hari ini. Pertama, hadis yang disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian nanti satu lagi hadis dari Ibnu Umamah Al-Bahlili, radhiyallahu tasnya. Baik, langsung saja hadis yang pertama yang disampaikan dari Sa'id Al-Khudri. Bunyi hadisnya adalah An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', akhrajahu tsalatsah wa sahahahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ridha Allah atasnya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci selama tidak ada sesuatu yang menjadikannya najis. Hadis ini diriwayatkan oleh tiga imam. Tiga imam di sini, kalau dalam kitab Bulughul Maram, kalau ada tiga imam, ada 4 imam, ada 7 imam, ada muttafaqun alaih, seperti begitu. Kalau yang tiga imam di sini adalah Imam Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad atau Imam Ahmad bin Hambal yang memiliki mazhab Hambali, begitu ya. Kedudukan hadis ini, sekali lagi kaum muslimin, saudara sekalian, kedudukannya sahih. Hadis ini juga terkenal dengan istilah sebutan atau nama hadis telaga buda'ah, ya, telaga buda'ah, di mana kenapa hadis tersebut disebut juga dengan sebutan hadis telaga buda'ah atau sumur buda'ah? Karena ini jawaban, hadis ini sebetulnya jawaban daripada pertanyaan para sahabat Rasulullah berkaitan dengan air yang ada di telaga Buda'ah. Jadi mereka bertanya, sahabat bertanya, bagaimana kedudukan air di telaga Buda'ah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Ya, air telaga Buda'ah itu pada dasarnya adalah suci dan mensucikan, ya. Dan tidak ada yang sesuatu yang menajiskannya. Jadi hadis itu menunjukkan kepada hadis telaga Buda'ah yang menunjukkan kebersihan atau kesucian air yang ada di dalam telaga tersebut. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Abu Usamah telah menganggap hadis ini sangat baik. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi dan beberapa ulama lainnya dengan jalur yang berbeda atau jalur lain, begitu saudara. Disebutkan di dalam At-Talkhis bahwa hadis ini telah disahihkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga oleh Yahya bin Ma'in
kemudian dari Ibnu Hazim, dari Al-Albani, ya. Bahkan Imam Albani mengatakan para perawi sanad ini adalah para perawi yang berasal dari sanadnya Imam Bukhari dan Muslim, kecuali Ubaidillah bin Rafi'. Kemudian Imam Bukhari mengatakan kondisi hadis ini tidak diketahui tetapi disahihkan oleh ulama-ulama terdahulu, ya, oleh ahli-ahli hadis terdahulu. Meski sumbernya tidak diketahui, kata Bukhari, namun ini disahihkan oleh ulama-ulama terdahulu. Hadis ini adalah hadis masyhur, kata Imam Bukhari. Ya, hadis ini telah disahihkan oleh selain ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah, Ibnu Taimiyah, dan ulama-ulama lainnya. Sementara Ibnu Al-Qattan, ilmu Al-Qattan mengatakan sebenarnya hadis tersebut ada cacatnya, kata Ibnu Al-Qattan. Namun demikian cacat di sini perawi hadis dari sanad, dari urutan sanad Ibnu Sa'id itu ada yang majhul. Yang majhul itu artinya tidak diketahui, saudara. Ya, tidak diketahui. Namun demikian, apa yang dikatakan Ibnu Al-Qattan itu tidak dapat dijadikan dasar pelemahan hadis ini, karena pernyataan dia itu bertentangan dengan ulama-ulama sebelumnya yang jauh lebih kuat kedudukan dalam memberikan penetapan terhadap sebuah hadis. Jadi ulama-ulama besar justru mengatakan bahwasanya hadis ini sahih, ya. Baik itu Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari, kemudian juga Imam Ahmad mengatakan semua hadis ini sahih. Jadi apa yang dikatakan Ibnu Al-Qattan pada dasarnya sangat lemah. Nah, begitu. Baik, itu hadis yang pertama, saudara. Kemudian hadis yang kedua yang kita bacakan hari ini, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim wa li Baihaqi al-ma'u tahuru ila in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Dari Abu Umamah Al-Bahlil radhiyallahu an, ridha Allah atasnya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu yang dapat membuat dia najis kecuali sesuatu itu mendominasi, mencemari seperti bau, rasa, dan warnanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun didhaifkan oleh Abu Hazim, ya, dalam lafaz hadis dari Baihaqi. Dalam lafaz lain yang dari Baihaqi dikatakan air itu suci kecuali apabila bau, rasa, dan warna berubah dari najis yang jatuh ke dalamnya. Baik, saudara, berkaitan hadis yang kedua ini yang kita bahas adalah tentang kedudukan hadisnya pertama. Kalau hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Said Al-Khudri, sepakat para ulama itu adalah hadis sahih, begitu ya. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umamah Al-Bahili ini kedudukannya adalah dia itu dhaif, tapi dhaifnya mudraj. Apa itu dhaif mudraj? Nanti kita jelaskan. Setengah dari hadis ini, dari kalimat hadis ini pada dasarnya adalah sahih, ya. Sedangkan setengahnya lagi adalah disepakati tercampur dengan adanya sisipan, adanya tambahan. Nah, karena kedudukan hadis ini tercampur secara matannya, lafaznya,
maka kedudukan ini dhaifnya adalah dhaif mudraj. Dhaif mudraj itu adalah hadis, suatu hadis, lafaz hadis, matan hadis itu tercampur antara lafaz yang sahih dengan sisipan ataupun tambahan-tambahan yang diyakini itu mungkin bukan bahagian dari kalimat hadis itu sendiri, begitu. Maka dhaifnya adalah mudraj, gitu ya, tercampur. Pertanyaannya, mana lafaznya yang sahih? Lafaz yang sahih itu innal ma'a la yunajjasuhu syai'. Nah, sampai di situ tuh lafaznya sahih. Lafaznya baik. Lafaznya itu bagus dan tidak disangkal lagi tentang kesahihannya. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Nah, sampai di situ sahih lafaznya. Lalu yang diyakini sebagai sisipan adalah kalimat ila ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Nah, di situ ulama sepakat bahwasanya ini adalah sisipan atau tambahan. Maka kedudukan hadis ini adalah mudraj. Dhaifnya itu dhaif mudraj. Namun demikian, kita dengar pendapat para ulama dulu. Kesepakatan ulama pada umumnya separuhnya sahih, karena separuh tadi itu sejalan semakna dengan hadis yang pertama yang disampaikan oleh Sa'id Al-Khudri, atau dengan hadis telaga bud'ah tadi, ya, telaga bud'ah. Kata Imam Nawawi, separuh dari kalimat hadis ini ila ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi itu adalah tambahan. Ya, para ulama hadis sepakat tentang kedhaifan kalimat ini. Maksudnya kedhaifan itu adalah sebahagiannya itu tadi, ya. Karena di dalam sanadnya itu ada seseorang yang bernama Ridaini bin Sa'ad, Ridaini bin Sa'ad, yang disepakati dia adalah seorang yang dhaif. Nah, begitu. Namun demikian, Ibnu Hibban mengatakan begini. Di dalam sahihnya mengatakan, dia menukilkan meski hadis ini dhaif mudraj, tercampur lafaznya atau matannya itu tadi, namun ijma' atau sepakat para ulama tetap mengamalkan hadis ini. Nah, itu kata Ibnu Hibban. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Bulughul Maram ini apa perkataan Ibnu Hibban yang dikutip oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Ya, meski hadis ini dhaif mudraj, tercampur lafaznya itu ada tambahan, ada sisipan maksudnya. Namun demikian, kata Ibnu Hibban, hadis ini masih dipakai oleh ulama-ulama hadis pada umumnya. Nah, ya, sepakat para ulama hadis masih menggunakan hadis ini meski tercampur. Karena alasannya adalah secara umum makna dan kandungan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, khususnya hadis tentang telaga bud'ah tadi, masih semakna, masih sejalan. Adapun sisipan itu hanya penegasan. Nah, jadi kata Ibnu Hibban, hadis ini masih boleh dipakai karena ulama-ulama besar hadis terdahulu masih menggunakan hadis ini, dan mereka ijma', mereka sepakat untuk menggunakan hadis ini. Kemudian kata Shadiq di dalam kitab Ar-Raudah, dia berkata para ulama sepakat mengenai kedhaifannya, ya, tentang tambahan kalimat tadi itu. Tetapi para ulama tetap sepakat mengambil kandungan dan mengamalkan kandungan hadis ini. Nah, itu menurut pendapat Shadiq. Dia sependapat dengan pendapat daripada Ibnu Hibban. Ya, ini pendapat para ulama. Itu kedudukan hadis itu, saudara. Jadi secara umum hadis ini meski dia dhaif, tapi dhaifnya bukan maudhu. Dhaifnya itu mudraj. Mudraj itu ada tambahan, ada sisipan secara matan, secara lafaz, begitu ya. Pelajaran yang kita dapat ambil dari dua hadis ini, hadis dari Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Umamah. Pertama, penekanannya adalah pelajaran yang dapat diambil adalah dua hadis di atas menunjukkan bahwa
yang dijadikan dasar di dalam air adalah kesucian, artinya bersih. Selagi air itu tidak merubah sifat najisnya, sifat najis itu seperti yang disampaikan oleh hadis Ibnu Umamah tadi adalah rasa, bau, warna. Nah, 3 itu. Selagi tidak mendominasi, ada di situ kata-kata apa namanya ini ya? Golabah. Golabah itu berasal dari kata-kata golabah secara etimologi, secara bahasa berarti nampak dan banyak. Jumlahnya itu mendominasi begitu. Apa yang mendominasi? Bau, rasa, dan warna. Ketika itu tidak, selagi itu belum mendominasi bau, rasa, dan warna, maka ketentuan air itu masih dipandang suci lagi mensucikan. Tetapi bila mana bau, rasa, dan warna itu mendominasi, maka kedudukan air itu sudah tidak lagi suci dan lagi mensucikan. Itu yang pertama. Kemudian kemutlakan air ini dibatasi dengan apabila air tersebut bertemu dengan najis maupun muncul bau. Nah, itu tadi sifat-sifat najis tadi. Ketika itu ada berubah sifat najisnya, bau, rasa, dan warna baru berubah kemutlakan air itu. Bisa jadi menjadi air mutanajis, mungkin bisa jadi menjadi air yang tidak lagi mensucikan gitu. Kemudian yang ketiga pelajarannya, yang mengikat kemutlakan air adalah sepakat para ulama hadis, ijma'nya mengatakan bahwa air itu berubah unsur kedudukan kesuciannya bila mana najis merubah daripada unsur air tersebut. Merubah maksudnya adalah merubah sifatnya, yakni bau, rasa, dan warna tadi, yang 3 itu tadi. Baik saudara, adapun ungkapan tambahan yang terdapat di dalam hadis riwayat dari Abu Umamah seperti tadi, sepakat para ulama itu adalah dhaif, dan potongan itu tambahan ataupun sisipan. Akan tetapi, kata Imam Nawawi, sekali lagi para ulama sepakat mengatakan untuk boleh menggunakan hadis itu, karena hadis itu secara umum tidak bertentangan makna dan kandungannya dengan hadis yang sahih sebelumnya. Kemudian Ibnu Munzir mengatakan, para ulama sepakat bahwa air, baik sedikit atau banyak, yang kejatuhan najis dan merubah warna, rasa, dan baunya, maka air tersebut dipandang najis. Jadi sifat najisnya sudah ada pada air tersebut, maka kedudukan air itu berubah menjadi air yang najis. Kemudian Ibnu Mulakin berkata, disimpulkan bahwa pengecualian yang disebutkan di dalam hadis itu lemah, ya. Dengan demikian menjadikan keharusan berdalil dengan ijma' ulama. Jadi kalau hadis tadi itu dipandang dhaif mudraj, maka yang diambil hukum, sandaran hukumnya adalah ijma'nya ulama. Ijma' ulama apa? Ijma' ulama sepakat bahwasanya makna kandungan hadis itu masih boleh dipakai, dijadikan hujah di dalam menetapkan satu hukum. Itu menurut Ibnu Mulakin di dalam kitab Bulughul Maram ini, ya. Dan itu diambil oleh Imam Syafi'i. Pendapat Ibnu Mulakin ini juga sependapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i kalau hadisnya itu dhaif mudraj, dia masih menggunakan itu, ya. Masih menggunakan. Jadi kesimpulannya dalam hal ini dari pendapat para Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Ibnu Munzir, Ilmu Mulakin, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak semua hadis dhaif itu tidak boleh dipakai. Tidak semua. Ya, masih ada hadis dhaif itu yang masih boleh bisa dipakai, dijadikan sandaran hukum, dengan catatan dia bukan sebagai sandaran hukum pertama. Yang pertama, yang kedua, dia tidak bertentangan, makna kandungannya tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya, ini salah satu contohnya itu. Hadis Umamah ini dia itu dhaif mudraj, tapi dia makna dan kandungannya tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Sa'id Al-Khudri. Maka kedudukan hadis ini untuk menguatkan hadis Sa'id Al-Khudri boleh dipakai. Itu menurut pendapat para ulama, dan kalau dalam mazhab fikih dipakai dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menambahkan apa yang telah disepakati oleh umat Islam maka ia merupakan teks hukum. Ya, aku tidak pernah tahu satu masalah pun yang disepakati oleh umat Islam sementara ia tidak memiliki nas. Jadi selagi belum ada nas yang membantahnya, yang membatalkannya, maka hadis ini menurut Ibnu Taimiyah masih boleh dipergunakan sebagai penguat hukum karena hadis sahih yang sebelumnya sudah ada. Demikian saudara untuk pembahasan kita kali ini berkenaan dengan dua hadis yang kita bahas, yang kita ulas, yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, Syarah Bulughul Maram. Demikian, terlebih dan terkurang mohon maaf, salah dan janggal mohon maaf, kekeliruan dalam penyampaian mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.